Bunda. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan Bunda Etika Nur, dengan Gus Bete, dengan Bapak dosen kita Pak Suryadi. Semuanya sudah hadir di studio Hagia Sophia. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang secara santai saja mengenai asal-usul bangsa Israel, di mana di sini sudah ada Bunda Etika Nur yang sedikit banyak mempelajari tentang Judaism, sehingga boleh memaparkan apa saja yang nanti akan didiskusikan antara Gus Bete, Pak Suryadi dengan Bunda Etika Nur. Ya, mungkin kalau saya bisa menambahkan nanti menambah sedikit juga, sehingga pagi ini kita membahas satu topik tentang asal-usul bangsa Israel. Untuk permulaannya mungkin Bunda Eti akan memulai atau Gus Bete yang akan memulai, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu-tamu terhormat, Dr. Suryadi, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Bunda Indri, jagoan kita ini. Jagoan neon. Dari Jakarta, berapa hari? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Sudah berapa hari? Ya, sudah sejak Jumat. Seminggu. Ini bersama Bunda Etika Sama Nur. Bunda Eti. Kalau Bunda Eti Tangerang juga? Saya tepat. Tebetnya. Tapi janjian. Tapi kan base camp Hagia Sophia di Tangerang. Tangerang. Terus ini satu paket kan. Yang membuat istimewa Kalau ada ini Bunda Etika Nur ada ada Bunda. Indri. Yang buat Lansia datang. Nah, artinya yang kalau yang sepuh aja masih berkutat dalam perjuangan dakwah, yang muda jangan leha-leha dong gitu. Tapi kita belum menemukan ya. Belum. Yang generasi-generasi muda yang putri gitu loh. Yang fight tuh lapangan gitu belum. Tapi semoga nanti ada. Oke, Bunda Etika, informasi yang aku terima sih ya, sebatas aku terima, nanti kalau salah ya dibenarkan. Bunda kan sosok yang berguru ke sumbernya langsung ya, ke Rabbi Tovia Singer ya. Jadinya menurut aku sih, aku kan sebatas membaca Bible ya. Jadi perlu asupan, begitu juga Dr. Suryadi kan, kalau dia kan spesialisnya dakwah di dalam keislaman gitu ya. Juga belajar kristologi juga seperlunya saja gitu. Beliau juga dulu berapa periode ketua Arimateus? Satu periode, terus berkelanjutan karena COVID itu jadinya jabatannya semakin lebih panjang lagi gitu. Nah, kalau Bunda Indri yang dulunya di Saksi Yehova mungkin lebih paham dari kami berdua lah tentang bagaimana sejarah bangsa Israel itu. Maka untuk di bincang-bincang santai ini ya, coba jelaskan kepada kami gimana sih cikal bakalnya bangsa Israel itu. Oke, monggo, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita santai ya, kayak mendongeng aja. Tapi teman-teman bisa mereferensikan mulai kejadian 28 ya. Kejadian 28 kan. Dan seterusnya sampai 35 kan. Kalau nggak salah, jadi saya nggak usah saya bacakan ayatnya satu persatu, nanti terlalu resmi. Tapi rangkuman dari yang ada di chapter itu ya. Nah, kita kan tahu bahwa Abraham, ya, Nabi Ibrahim punya dua putra, Ismail dan Ishak, dalam kejadian ini sebelum ketemu Keturah. Keturah pun dalam tradisi Yahudi kan sebetulnya Hagar. Oh begitu ya. Nah, sebagian besar Rabi mengatakan Keturah sebetulnya Hagar yang menikah kembali dengan Abraham. Nama lain dari Hagar itu Keturah. Kalau dalam tradisi Sebentar, maksudnya menikah kembali itu gimana? Ya kan sudah pisah waktu itu diusir ya kan, jadi mereka berjauhan walaupun Abraham tetap menengok anak dan istrinya Di yang Baka itu. iya, tapi kan secara pernikahan sudah jauh hubungannya, jadi remarry, menikahi kembali. Kalau sebagian besar Rabi mengatakan begitu. Oh, jadi kalau dalam tradisi Jawa itu ada istilah bangun nikah, kira-kira begitu ya. Jadi Bangun nikah. karena Hagar itu sebenarnya juga seorang putri raja. Kalau dalam tradisi Yahudi bukan budak. Jadi putri raja yang diberikan kepada Abraham waktu Abraham di Mesir. Ke Mesir. Untuk
dititipkan karena melihat Abraham yang dekat sekali dengan Tuhan bisa membuat mujizat, sehingga lebih baik anakku belajar agama dengan kamu daripada di tangan orang lain. Iya, di tangan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya dibawa sama Sebentar Bunda, Abraham. ada yang menarik ini. Rabi-rabi Yahudi ada yang mengakui Hagar itu putra raja. Semua mengakui karena ada di Midras. Jadi bukan budak toh? Bukan. Berhasil Nabah 45. Oke, lanjut. Satu. Artinya dia dibawa sebagai Sebentar. Perhatikan ya, bukan budak loh. ya, bukan. Lanjut. Jadi dia kan kayak ART, maksudnya gini. Dititipkan sebagai urus rumah tangganya Abraham gitu loh. Mungkin kalau sekarang ART tapi bukan ART yang digaji karena merupakan bagian dari keluarga. Iya. Ya toh? Jadi seperti bagian dari keluarga. Sebentar, aku pinjam lagi istilah Jawa. Bisa dikatakan ngenger? Ya ngenger. Kalau ngenger kan saya dapat ilmu dari kiai ini tapi saya membantu kesibukan. Betul, ya dia ngenger di situ pas kalau Jawanya ngenger. Bahasa Ibraninya saya nggak ngenger kan. Oke, Terus lanjut. tinggal bersama dia sampai akhirnya Sarah kan nggak bisa punya anak sampai diminta menikahi Abraham di Kejadian 16:3 oleh Sarah. Menikahlah dengan Hagar. Sehingga nikah loh istrinya menjadi istrinya. Iya, sebentar Bunda. Iya. Ide atau yang men-trigger itu bukan dari Bapak Abraham ya? Menikahi. Oh iya, Sarah yang Bukan, meminta. dari Sarah ya? Sarah yang Ya karena memang Abraham kan waktu itu sudah 80 tahun lebih belum punya anak. Kalau dia kaya raya kan, ternaknya ratusan mungkin, budaknya banyak dan sebagainya. Kaya raya kok belum punya anak. Apakah harus nanti tangan kanannya yang mewarisi kan tidak mungkin. Mungkin Eleazar itu ya. Nah, jadi Abraham ini kan akhirnya punya anak Ishak dan Ismail. Kemudian Ishak punya dua kembar toh, Yakub dan Esau. Esaf kalau dalam bahasa Ibrani, Yakub dan Esau. Nah, keduanya ini ceritanya sebetulnya ada cerita yang menarik juga, tapi kita skip dulu aja. Karena ada masalah di mana Ishak harus memberkati anak sulung, Esau itu anak sulung. Kan diberi berkat. Jadi anak sulung zaman dulu itu punya apa ya, nilai istimewa, privilege. Misalnya 2 kali tempat warisan. Terus dia misalnya raja ya dia harus jadi raja. Misalnya imam dia menjadi imam dari suku Lewi jadi anak sulung, dari anak sulung. Jadi anak sulung ini diperlakukan memang istimewa dari dibentuk dari awal sebagai pemimpin gitu kan. penerima berkat lah. Termasuk Anak penerima sulung. berkat orang anak tua. sulung. Iya. Berkat anak sulung. Anak sulung. namanya. Waktu itu kan ceritanya kan Ribka ini karena Ishak sudah buta, waktu itu kan yang menerima berkat harusnya Esau. Pas Esau lagi Esau kan disayang Ishak nih. Sementara Sarah Ribka lebih sayang pada Yakov karena dia orang rumahan kan. Nah, waktu menerima berkat itu sedang mencari Berburu. kamu carikan berburu untuk aku mau memberi kamu berkat. Disuruh Ishak. Disuruh Ishak. Jadi Tapi Ishak Ishak udah buta, udah tua. Nah, disitulah Rivka membuat Yakov nyamar jadi Esau gitu loh. Pakai pakaian berbulu supaya berbulu kan gitu. Bicaranya seperti Esau, jadi yang diberkati jadi Yakov gitu. Tapi nanti kenapa begitu, nanti ada background di balik itu. Saya nggak akan cerita di sini karena ini terlalu panjang. Yang akhirnya itu menimbulkan konflik dong. Begitu pulang, ternyata sudah dibuatkan binatang buruan kesayangan bapaknya. Ternyata sudah, loh ini kamu datang loh, tadi saya mau kasih berkat siapa? Tadi kan saya kasih berkat, ternyata sudah terlanjur ke Yakov. Jadi Yakovnya supaya si Esau gak marah suruh lari, kamu lari sana. Lari, akhirnya dia ke Padan Aram. Ini namanya Padan Aram, mencari saudara bapaknya. Saudara ibunya. Pamannya namanya Laban. Ya, namanya Laban. Kamu cari pamanmu sana, kamu berlindung di sana daripada takutnya kamu dibunuh gitu loh sama Esau kakakmu ini kan gitu. Nah, terus dia jalan terus sampai ke Padan Aram. Nah, di situ kan dulu kan belum ada WA, belum ada telepon ya. Jadi nanya-nanya terus sampai di suatu Padan Aram ada
kerumunan orang rame-rame nih, orang rame-rame kumpul perempuan laki nimba perempuan air. laki, yang perempuan kok kasihan nimba air untuk ternak, yang perempuan kan kalah terus sama yang laki-laki toh. Dibantu. Nah, terus tanya kamu tahu nggak nama yang namanya Laban di sini gitu. Saya sedang mencari orang yang bernama Laban, kata si Yakub. Kalau bahasa Ibrani kan Yaakov, ini Yakub ya kalau bahasa ini. Terus ya, oh itu adanya di situ tuh Rahel gitu. Nah ternyata memang Rahel cantik sekali, cantik sekali. Nah Rahel itu didekatilah sama Yakov sambil menangis, aku ini saudaramu gitu, karena bapaknya kakak adik sama ibunya sama bapaknya Rahel kakak adik. Nah terus si Rahel ini langsung dibantu kan ngambil air untuk ternaknya, setelah itu pulang terus dikenalkanlah, ditunjukkan pada ayahnya si Laban ini. Sehingga mereka berangkulan, aku ini keponakanmu. Akhirnya mereka terharu ketemu yang sudah entah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu. Dulu kan karena jarak jauh-jauh kan tidak ada telepon, jadi orang nggak pernah ketemu ya, saudara itu jarang kan, harus menempuh jarak yang jauh. Nah akhirnya di situ karena memang Rahel cantik sekali, jadi Laban itu tertarik sama Rahel ya, jadi memang cantik. Yakov tertarik sama Rahel, anaknya Laban ceritanya gitu. Nah akhirnya dia, boleh nggak saya melamar Rahel, kan aku mencintai Rahel kan gitu. Dia punya kakak namanya Lea, tapi Lea nggak cantik ya, yang cantik ini Rahel adiknya. Boleh, tapi kamu harus kerja 7 tahun. Setelah kamu kerja 7 tahun kamu boleh menikahi Rahel gitu loh. Jadi Laban ini licik, dia punya kebun, punya ternak kamu kerja dulu 7 tahun, nanti kamu baru boleh nikah sama Rahel gitu kan. 7 apa 8? 7 tahun, sabbatical years kan mereka. Jadi orang Yahudi kan kalau bercocok tanam kan 6 bertahun berturut-turut boleh dicocok tanam, tapi yang tahun ke-7 kan harus dianggurkan gitu. Namanya sabbatical years. Sabat 7. 6 dianggurkan tidak boleh ditanam ini. Ya, di situ dia harus cuma disubur-suburkan aja. Nah, jadi 7 tahun harus kerja. Setelah 7 tahun kerja ya sudahlah. Janjinya dong, udah 7 tahun nggak dibayar, kerja cuma dikasih makan ya. Terus lagi janjinya, ya sudah nanti kamu saya nikahkan. Akhirnya hari pernikahan tiba tuh malam hari, orang-orang diundang. Zaman dahulu kalau menikah kan ditutupi dengan ini orang Yahudi ya bersadar ya, malam-malam kan juga nggak kelihatan. Wis di rame-rame lah dinikahkan, pengantinnya datang pakai cadar kan gitu. Sudah setelah selesai pernikahan mereka masuk ke kamar pengantin ya. Ceritanya gitu. Begitu cadarnya dibuka, Yakub kaget loh, kok Lea gitu loh. Kan bayangannya sudah dengan orang yang cinta itu 7 tahun ditunggu-tunggu lah, kok kakaknya kan kaget kan, kayak merasa ditipu kan gitu loh, kok kakaknya dikasihkan saya yang tidak cantik gitu loh. Sementara dia bayangannya sudah sangat bahagia 7 tahun ini penantian, akhirnya tercapai lah apa yang diinginkan. Ini saya ketemu dengan pujaan saya, ternyata orang lain kan gitu. Jadi si Yakub sangat kecewa gitu kan. Terus akhirnya paginya dibicara ke Laban, bagaimana sih, kan kamu janji saya sama Rahel, kenapa kamu kasihkan Lea? Sudah, tidak apa-apa, di sini tidak elok seorang kakak dilangkai adiknya. Punya alasan juga ya? Iya. Kayak Jawa ya? Kayak Jawa. Kamu nanti boleh menikahi adiknya seminggu lagi, tapi setelah itu kamu 7 tahun bekerja lagi gitu. Jadi yang demi Rahel ya dia mau aja. Nah, terus seminggu lagi nikah sama Rahel. Habis itu 7 tahun bekerja lagi. Nah akhirnya menikah sama Rahel kan, selisih seminggu nih pernikahannya. Karena Rahel ini yang dicintai dan yang memang cantik yang dicintai, jadi kan sering-seringnya ke Rahel. Nah, jadi Rahel ini dikasih tempat tinggal sendiri nih. Lea dikasih rumah dengan budaknya yang bernama Zilpa. Rahel dikasih tempat tinggal dengan budaknya yang bernama Bilha. Nah, ya kan, masing-masing punya budak. Karena Laban termasuk kaya tadi dengan cara licik itu, orang suruh kerja kan, siapapun dimanfaatkan lah ceritanya gitu.
Nah, setelah itu mereka kan terpisah tinggalnya. Nah, Yakub ini karena Rahel yang dicintai kan lebih sering datang ke Rahel daripada ke Lea. Ya toh? Leanya kan sakit hati dong minta kepada Tuhan, ya Tuhan berilah aku keturunan supaya Yakub itu betah di sini gitu. Nah, doanya itu dikabulkan, dia hamil. Pertama dia punya anak Ruben. Ruben ya. Ruben, kemudian Simon, kemudian Lewi, Yehuda. Terus 4 ini lahir. Anak laki-laki semua, ya kan. Sehingga sekarang Yakub kan sering ke tempatnya Lea karena ada anak-anak, ya toh. Sementara Rahel nggak punya keturunan. Jujur Rahel jadi sedih. Ya Tuhan, kok aku sedih sekali. Sekarang Yakub lebih sering ke kakaknya. Sementara saya jarang ditengok karena bagaimanapun anak kan menghibur hati kan. Dan akhirnya ya sudahlah, budaknya Bilha, kamu dekati budakku Bilha, suruh mendekati budaknya supaya nanti ada keturunan. Jadi nanti kamu ada alasan ke sini supaya kamu juga ke sini kan ada anak gitu loh. Ya kan? Jadi kalau mendekati, akhirnya Yakub mendekati Bilha. Dan akhirnya Bilha hamil, punya anak. Ya kalau mendekati punya anak jangan mendekati, Gus. Jangan mendekati binti, jangan mendekati saya. Jadi kalau Budi dekati nanti hamil ya. Enggak, ini kan namanya bahasa Alkitab kan, bahasanya harus santun. Terus punya anak 2 ya. Dari ini termasuk dekat enggak? Enggak. Punya anak 2, Gad dan Asher. Ya kan. Akhirnya si Yakub sering ke situ kan. Ke Rahel. Si Yakub sering ke Rahel. Artinya imbang lah, kalau ada anaknya, jadi enggak nyumplang ke sana terus. Anaknya Rahel 2. Anaknya Rahel 2 dari Bilha. Jadi Dari budaknya ini. Rahelnya belum punya anak. Jadi anaknya Yakub dengan budaknya. Budaknya Rahel duluan yang lahir. Enggak tahu duluan itu. Tapi kan ada alasan Rahel, Yeah. Yakub kan senang, wah, Yeah. warawiri ini jadi imbang, ada keturunan semua. Sekarang si Lea nggak mau kalah juga. Ya Tuhan, aku pingin dia lebih sering kesini lagi. Akhirnya si Zilfa, budaknya suruh mendekati budaknya lagi, karena dia sudah payah nggak mau hamil, rasanya sudah 4 kan sudah banyak. Menggunakan strategi adiknya. Ya, jadi Zilfa suruh mendekati. Akhirnya hamil juga, punya 2 anak. Si Bilha namanya anaknya tadi Dan, namanya Dan dan Naftali. Jadi Dan Naftali. 2 ya. 2. Zilfa kemudian hamil, punya anak namanya Gad dan Asher. Ya kan? Dan ternyata enggak, karena begitu ada anak di sana lebih banyak juga kan jadi rajin ke sana. Akhirnya hamil juga si Lea hamil lagi. Enggak, Lea hamil lagi. Lea hamil lagi. Ya, Isakar dan Zebulun. Ya. Kemudian Dina yang bungsu perempuan. Jadi kan rombongannya itu 8 laki-laki melawan 2. Ya, jadi si Rahel berdoa terus, akhirnya hamillah Rahel, punya 2 anak. Pertama Yosef, Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ganteng sekali, itu tidak heran karena Rahelnya cantik gitu. Karena mamanya Rahel yang cantik. Yusuf ganteng sekali kan. Kemudian cemburu. Benyamin, adiknya yang bungsu sudah. Benyamin pun lahir pada saat si Yakub melarikan diri. Seluruh anak istrinya dibawa semua karena Laban licik terus memanfaatkan dia terus gitu. Jadi lahir di tengah jalan, di tengah perjalanan kembali ke Kanaan. Sehingga anak-anak suku Israel sebenarnya nggak ada yang lahir di Kanaan. Lahirnya di Padan Aram semua. Kecuali si Benyamin. Benyamin pun di tengah perjalanan menuju ke sana, belum sampai Kanaan. Nah, akhirnya lahir, sehingga pada saat melahirkan Benyamin ini Rahel meninggal. Anak yang kedua ya. Bungsu. Jadi Rahel meninggal karena setelah melahirkan anak, kesulitan melahirkan anak sampai dia meninggal. Ya kan? Mungkin karena sudah tua. Akhirnya, tapi Yakub itu paling sayang sama Yusuf
dan Benyamin. Karena paling kecil-kecil. Wajar lah ya. Wajar bungsu. Dan Berarti lagian jadi mamanya kan yang 13 dicintai. bersaudara ya Bu ya? Ya, 13 tapi kan bersaudara. 12 suku Israel karena kalau perempuan kan tidak dihitung. Oh, Yang perempuan. Dina nggak Iya, dihitung. yang Dina nggak dihitung. Yang dihitung jadi karena paling kecil dan paling nurut, paling baik karena kan memang dilalah anak-anak Rahel ini ya yang memang Rahel juga kan lebih banyak mengalah gitu di langkai kakaknya yang menerima gitu kan. Jadi anak-anaknya ini Karakternya juga Karakternya. mewariskan ya. iya, jadi si Yusuf sama Benyamin ini jadi anak bungsu yang memang disayang. Nah, ini mungkin ada sedikit catatan ya dari saudara-saudara. Saya kan dulu sering rajin debat di Facebook. Dalam surat Yusuf kan disebutkan sehingga ibu dan anak-anaknya mengunjungi ke sana ke tempat Yusuf. Mana ada ibunya Yusuf sudah meninggal, Quran salah, Rahel kan gitu. Tapi di kitab Kejadian tentang cerita tentang Yusuf 37 juga disebutkan ibu dan anak-anaknya ke sana. Mengunjungi. Sama ibu juga padahal kan sudah nggak ada sama yang dimaksud ibu tentunya kan juga Lea dan sebagainya kan juga ibunya juga gitu loh. Jadi Alkitab pun begitu, kalau kita membalas mereka ya sama, kita pun juga begitu gitu loh. Jadi artinya jangan kita mengasosiasikan ibu itu selalu ke ya dia menyalahkan Quran. Nggak. Padahal di Alkitab Sama sama. mawon. Nah, itu pentingnya kita memang banyak membaca untuk bisa melawan hujatan-hujatan kan mereka. yang dari budak ibunya juga kan ya ibu. Ibu Ibu, juga. ya. juga. Dan jadi kan dengan begini kan gini, kata Rabi begini, hikmahnya ditipu. Lea jadi anaknya banyak 12 gitu. 12 suku Israel plus 1 Dina. Karena dia ditipu, kalau nggak ditipu kan nggak ada persaingan nih. Kasihkan budaknya Zilfa, kasihkan kan sama Rahel tok kan nggak seru. Anaknya nggak banyak juga. Itu hikmahnya di situ. Dan yang penting di 12 suku Israel ini 4 kan anak budak. Iya. Ya. Kan mereka juga tidak ada masalah. Ya kan, Gad, Aser dan Naftali anak budak. Kan semua tetap haknya sama. Sebagai anak-anak Israel. Ya kan, Bani Israel. Ya kan. Kenapa masalah Ismail terus dihujat-hujat sebagai anak budak? Budaknya Abraham Nggak sementara fair ya? nggak fair, standar ganda maksudnya. Standar Sementara Anak apa? budaknya Lea, anak Yakub dari 4 itu enggak, juga. sementara Hagar sudah menjadi istrinya Ya. di Kejadian 16:3. Oh iya, sudah Kenapa Ketura, masih diposisikan ketura. sebagai budak padahal Iya, sudah menjadi padahal istrinya juga. Heeh. Sekali misalnya budak pun juga anak sah karena sah. pembagian wilayah kan sama mendapat bagian 1/12. Itu masing-masing. kalaupun budak ya. Kalaupun budak. Dan setelah pembagian wilayah ini kan memang 12 wilayah di mana Lewi nggak dapat. Karena ngurusi bait Allah itu. Iya, jadi ini harusnya kan 11, tapi anak-anak Yusuf ini dapat 2 bagian, Manasye dan Efraim. Jadi kan pas 12. Karena bagi Yakub anak yang tidak aku tunggui, Yusuf kan ibaratkan sudah tidak ditunggui. Itu anak-anaknya ya anak-anakku gitu loh. Susunya dianggap anak, jadi haknya sama mendapat warisan. Jadi 12 tanah diberikan kepada 12 suku Israel minus Lewi, tapi plus Yusuf 2. Nah, nanti cerita Yusuf lebih seru lagi nih kalau di sini kapan-kapan kita Yusuf bahas. dari siapa? Anaknya Yusuf. Kan 2 anaknya Manasye sama Efraim. Anaknya Yusuf. Iya, jadi Yusuf itu bagian Yusuf itu 2 bagian sendiri untuk anak-anaknya Manasye dan Efraim gitu. Berarti Cucunya Kan ya. makanya kan ada Efraim kan gini. Kerajaan Israel Utara. Jadi kan waktu ketika kerajaan Israel pecah setelah peninggal Salomo. Kan kerajaan Israel pecah menjadi bagian Israel Utara dan Selatan. Kerajaan Israel Utara ini kan disebut Kerajaan Israel Utara, ibu kota Samaria, ya kan? Atau disebut juga dengan Efraim gitu. karena ngambil namanya Efraim. Ya karena ya suku Efraim itu 50% sekitar di Israel Utara. Yang selatan. Yang selatan hanya Yehuda kan yang bergabung, Yehuda sama Benyamin. Yehuda sama Benyamin banyakkan sehingga disebut kerajaan Yehuda. Tapi mereka pernah berseteru. Loh justru banyak perang di Yesaya 7:14, ya kan? Di Yesaya 7:14, Raja Ahaz itu waktu berperang sebelumnya melawan waktu di Yesaya 7:14 kan kerajaan Yehuda dikeroyok kerajaan Israel Utara.
Efraim, Samaria sama kerajaan Aram, Syria. Aram itu di luar Israel ya. Iya, jadi berseteru untuk menggempur Yehuda gitu. Sebelumnya Yehuda pun 128.000 orang sudah. mengajar saudaranya. Saudaranya. Iya, itu. Yehuda itu yang nantinya jadi Yahudi itu Karena Yahudi dari karena Yehuda. dominasi suku Yehuda. Jadi namanya jadi Yahudi. Tapi sebelum membentuk komunitas keturunan yang luas, dari 12 anaknya ini kita tidak mendapatkan satu potensi mereka berseteru ya. Kecuali semuanya berapa jeneng iki? Ada cucunya kan? Enggak. Bukan, gini Kan, maksud saya. Gini, dari 12 anak ya, belum bentuk bangsa-bangsa. Itu kan kita tidak mendengar di antara mereka terjadi Oh iya, kalau persekutuan. anak-anaknya tidak ada Nggak persatuan ada. kecuali dengan Yusuf Iya, ini. iya, Nah, dengan iya. Yusuf. Kecuali Ah. bersekongkol untuk Ya, untuk melenyapkan menjual Yusuf. Yusuf. Tapi yang paling penyayang Ruben. Nanti kan ada ceritakan jangan dibunuhlah, kasihan macam-macam. Ruben itu memihak Yusuf. Iya, Masih ada rasa masih ada kasihan. rasa kasihan. Ruben dari ibu Lea. Dari Lea. Lea. Berarti kan lain ibu sama. Ya lah ini Ya lain ibu. Tapi sayang ke Sayang. Yusuf. Dari- Ya. Tapi jangan dibunuhlah dia gitu loh. Jadi Lea. masukkan ke sumur aja. Enggak Gitu. terlalu kejam Oh, kepada oh. Yusuf. Iya. Yang lainnya kejam. Yang lain kejam karena paling disayang. Jubahnya paling bagus. Yakub paling sayang sama Yusuf gitu. Dia juga paling ganteng gitu loh. Ya kan ibunya paling dicinta sama si Yakub. Semuanya. Jadi Yusuf ini kan memang nabi dalam perspektif Islam. Tapi dalam perspektif Yudaisme enggak. Kecuali Yahudi Samaritan dia nabi. Gitu. Jadi Yahudi Samaritan itu justru banyak kedekatnya dengan Islam. Tapi kalau dari perspektif Kalau Masoret bukan, dia bukan. perspektif Israel nanti Yusuf jadi raja di Mesir. Iya sama, Islam juga jadi raja di Mesir. Jadi Dan kan bendahara gini, Bunda. dari apa semacam Kita kadang-kadang seperti nanti kita akan mendiskusikan apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam. Nah. Itu juga nanti kan kita harus apa ya? Alurnya harus, asal usulnya dulu. ya harus jelas mana Yahudi, mana Israel. Itu kadang-kadang orang memposisikannya nggak jelas. enggak gini, Bani Israel itu kan ada 12 suku. Kita tahu. Karena waktu itu yang dominan itu suku Yehuda. Yehuda dan dia banyak menjadi raja-raja. Kayaknya suku pilihan nih. Orang tuh oh Yehuda ya. Kayak orang luar negeri ketika Indonesia kan Bali gitu loh. Padahal Bali itu bukan Indonesia gitu loh. Nah, sehingga nama Yehuda itu kan menjadi trademarknya Yahudi gitu. Bani Israel gitu loh. Tapi nanti pembagian Yahudi itu beda juga dengan pembagian Israel kan. Kalau Israel kan dua kerajaan utara selatan. Loh, ya Yehuda itu kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan Israel utara kan semua penduduknya sudah dibuang ke Laut Kaspia. Tinggal berapa yang selamat. Siapa sih yang buang? Dari Raja Asyur. Kalau selatan kan di bawah. Berarti generasi itu sudah habis ya? Ya masih ada yang menyelamatkan diri, melarikan diri kan masih ada, juga bergabung akhirnya dengan Israel Selatan. Asyur itu Persia? Ya Persia ya. Persia. Berarti tapi Persia Dulu kan nolong mereka juga ketika iya, pembuangan di Babel. Pada saat Cyrus menjadi Iya, Kores. Maka Kores kan dianggap Mesias juga. Iya, Mesias juga. Namanya juga Mesias dalam Perjanjian Lama, Kores, karena dia sang Mesias juga, karena dia diurapi. Aku yang dibuang ke laut tuh baru dengar ini. Ya, Kaspia, di Jadi Laut gini, Kaspia. untuk mengklirkan siapa Israel, siapa Yahudi, itu ceritanya begini. Yakub itu nanti setelah dia ada nama Yakub, dia dinamai oleh YHWH itu dia Israel. Nama lain. Karena dianugerahi nama itu, nama lain Yakub Israel. Lah, Yakub menurunkan berapa anak? 12. Nah, Ya, sama. itulah 12 suku Israel dilahirkan dari istri-istri Yakub. Empat itu, Karena ya. Yakub sendiri namanya Israel. Artinya Jadi yang Israel fight. skop besarnya. Israel. Tapi Yehuda yang nanti disebut-sebut Yahudi itu anaknya Lea yang paling menonjol. Paling gitu. menonjol Jadi sehingga ke Yahudi. Jadi bedanya Yahudi dan Israel itu, kalau Israel keseluruhan anaknya Yakub, tapi kalau Yahudi itu berarti 1/12 kan dari anaknya. Nah, Yakub. tapi cuman satu anak yang nama Yehuda. Dulu Yehuda, tapi sekarang Yahudi itu semua gitu loh. Lah iya, ada Iya. pergeseran makna. Pergeseran makna. Karena apa ya, karena suku Yehuda ini paling dominan sehingga orang wis pokoknya kayak saya nih misalnya, bapak saya ini anaknya 7, ya kan, mesti orang bilangnya bapaknya Eti.
bapak saya gitu loh, karena saya paling dikenal kan anak pertama gini, bapaknya itu kadang-kadang Yahudi ada yang semula unsur dari Israel itu sekarang menjadi nama Jus. Jadi keseluruhan. nama keseluruhan. Dalam konsep akidah Yahudi itu tadi toh. Ya, gini kalau bahasa Inggris jelas ya Jus. Ya. Kemudian Yehudim ya. Kalau agamanya kan namanya Judaism. Jadi berbeda. Kalau di sini kabeh Yahudi, orangnya Yahudi, agamanya Yahudi. Jadi kita akan agak susah memilah-milah. Jadi kan pernah tanya sama Rabi Topia ya, apakah itu terjemahan LAI yang bermasalah atau bagaimana ketika perjalanan dari Laban mau pulang ke Kanaan, kan itu masih Yakob namanya toh, masih Yakob. Ya, ya diganti Israel iya, waktu di bergumul melawan tanggal Allah. 32. Iya. Ya itu sebelum ketemu Laban. Enggak dong, pulang dari Laban, perjalanan menuju ke Kanaan. perjalanan menuju Kanaan. Iya benar. Kan itu bergumul melawan Allah dan iya. engkau menang toh. Iya. Terus dikasih nama itu. Pertanyaan saya itu terjemahan LAI yang bermasalah atau Allah Gini, maksud menungso di menang situ lawan kan Allah? Elohim ya. Kata Elohim dalam bahasa Tanakh itu bisa berarti Allah, bisa berarti dewa-dewa, bisa berarti malaikat. Ini maksudnya malaikat di situ. Bisa berarti hakim-hakim, bisa berarti Musa. Musa juga disebut Elohim di Keluaran 71. Aku angkat kau jadi sebagai Elohim. Elohim itu artinya yang punya kuasa. Bisa dalam Ulangan 6:14 Elohim Akhirim. Elohim Akhirim itu Tuhan-Tuhan lain, misalnya dewa-dewa lain. Elohim itu mengacu kalau dalam bahasa Ibrani untuk hal-hal yang lain, tidak hanya Tuhan, tapi kalau mengacu pada Tuhan yang Israel, bentuknya tunggal, plural of majesty gitu loh. Enggak, yang jadi masalah terjemahan itu kan kalau dipahami. Terjemahannya memang salah. Karena terjemahannya harusnya ada yang terjemahkan malaikat, harus diterjemahkan sebagai Tuhan, harus diterjemahkan sebagai hakim-hakim untuk menemui Yakub. Sama dengan ketika yang menemui Ibrahim itu loh. Iya. Oh iya, itu kan malaikat juga, malaikat Rafael, Gabriel, Elohim. Malah itu. Malak Elohim. Artinya Tapi kan disebut Elohim juga karena dia diberi kuasa Tuhan untuk mengurus masalah Sodom dan Gomorrah dan lain-lain. Itu yang diberi diberi kekuasaan atau punya kuasa namanya Elohim gitu. maksudnya kan begini Bunda, maksudnya kalau kita diskusi sementara teman-teman kita mempertahankan itu dianggap sebagai Allah, Allah yang YHWH, Oh, iya. itu kan bermasalah. Ya itu Gitu. memang Tapi mereka sendiri tidak semuanya tahu bahwa itu sebetulnya Elohim, dan Elohim itu tidak selalu merujuk kepada YHWH. Karena sebenarnya gini, teologi Kristen itu yang membuat rancu. Jadi Iya. Malak Elohim itu utusan. Jadi walaupun dia dipanggil Elohim sendiri, tetapi dia tetap utusan. Jadi seperti yang menemui Abraham waktu Abraham mau punya anak, kan yang datang kan Malak Elohim. Nah itu utusan, bukan Elohim sendiri yang turun berteofani. Itu makanya saya pengen angkat topik Baca teofani. baca Keluaran 71. Karena itu Malak Elohim diutus gitu loh, bukan YHWH sendiri. Nah, tapi sekarang dibaca. diutus. Coba dibaca. Di sini terjemahannya kan dia Allah toh. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Nah, benar kan? Musa pun dengan sebagai Ya, Allah. Musa Sebagai pun Allah. disebut Terjemahan dari Elohim gitu buat loh. Fir'aun. Masalahnya gini, untung saja di Perjanjian Baru tidak ada Yesus sebagai Allah, nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau Allah berarti Kalaupun Musa, ada, sebetulnya belum tentu dia Musa Allah. pun sebagai Allah diangkat. Ya gitu karena dia kan. membawa misi. Ya. Dan membawa Nggak. misi dari YHWH. Nggak, gini. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada Yesus dikatakan sebagai Allah. Kalau Elohim perjanjian nggak ada. baru teos. Nggak ada. Nggak ada. Teos Nggak itu ada mengacu sebagai pada Tuhan, teos. Kyrios kepada Nah. Yesus. Itu mereka bertahannya sampai sebegitunya. Karena Seandainya ada yang seperti ini, saya carikan nanti banyak Elohim yang mengacu pada hakim-hakim. kan lebih bertahan lagi. justru- Padahal kalaupun ini seperti ini bukan berarti Allah itu merujuk kepada Tuhan yang besar ini. Bukan. Karena Musa diangkat Karena sebagai Allah. TUHN yang besar kan Tuhan ada yang T-nya aja yang besar, ada yang kalau yang besar semua ini merujuk ke Masalahnya Yahweh. YHWH ya. dalam Ibrani nggak ada huruf besar kecil Iya, gitu loh. gitu. Jadi nggak bisa. Itulah yang aku bilang aku tuh diskusi sama orang itu pilih-pilih gitu. Ini ngerti nggak daripada aku kesel jelas no.
Sudah azan. Oh ya, ini sudah azan, nanti Kalau sebentar yang lagi. kalau yang begini aja nggak ngerti dia kan aku capek. Ya, Iya. baik. Makanya kalau disebat online ini buang-buang waktu. Ya, baik. Sebagian mereka kurang kita masa kita gitu. cut dulu ya. Baiklah, pemirsa, kita akan ketemu lagi beberapa saat setelah sholat duhur ya. Jumat. Jumatan. Oke. Maaf ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ilmu toh. Ya memang